Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang awal mulanya Palestina. Perkenalkan, saya Monica Lubis dari kelas Biologi 1. Palestina adalah nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kanaan. Karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kanaan yang datang dari Jazirah Arab sekitar tahun 2500 tahun sebelum Masehi. Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai tanah Kanaan. Dalam laporan pemimpin tentara King Mary, nama itu tertulis di Tugu Adrimi, seorang raja Akka, selama pertengahan abad ke-5 sebelum Kristus. Asal kata Palestina disebutkan dalam catatan Assyria selama masa Raja Assyria, sekitar 800 sebelum Masehi dari kata Filista. Terdapat peninggalan purwakala yang mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu, saat bangsa Kanaan datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan purbakala tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di gua-gua di Palestina, seperti Gua Al-Amira, Al-Ahmar, Al-Wad, Kubaro, dan pegunungan Negev. Bangsa Kanaan membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina, seperti Pizon, Al-Qolan, Akka, Haf, Biru Al-Soba, dan Bethlehem. Al-Qadir menyatakan kota besar Kanaan saat itu adalah Sakim, dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Ashdod, Akko, Gaza, Al-Majdah, Asqalan, Arha, Jericho, dan Bisan. Sejarah Palestina tidak terlepas dari sejarah para nabi. Secara singkat, kedatangan nabi di Palestina diawali kedatangan Nabi Ibrahim sekitar 1900 sebelum Masehi. Pada saat itu, kekuasaan Palestina dipegang oleh Malik Siddiq. Kemudian Nabi Yakub yang mempunyai anak sebanyak 12 orang keturunan Nabi Yakub kemudian dinamakan sebagai Bani Israel. Israel adalah julukan bagi Nabi Yakub alaihi salam. Kekejaman Fir'aun ketika itu memaksa Bani Israel keluar dari Palestina dan mendiami wilayah Mesir. Nabi Musa pada abad ke-13 sebelum Masehi datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Tetapi Nabi Musa berpulang sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina. Peninggalan Nabi Musa, Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur di Palestina. Tercatat Nabi Daud alaihi salam juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Talut. Kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam 963 sebelum Masehi. Saat kepemimpinan Sulaiman alaihi salam, Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Namun setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan Kerajaan Yahuda yang terus berlanjut sampai 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds pada tahun 585 sebelum Masehi. Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Palestina setelah itu dikuasai oleh Kerajaan Persia 539 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi 12 wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen, yang berarti seberang sungai. Pada saat itu bangsa Yahudi diperbolehkan kembali ke tanah Palestina setelah sebelumnya diusir karena pembangkangan terhadap penguasa sebelumnya. Sejarah kemudian menyatakan kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani bawah kepemimpinan para Norman Agung 332-63 sebelum Masehi. Soleh mengatakan bahwa bangsa Romawi menguasai Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi dalam bentuk otonomi, kekuasaan, dan barulah pada 6 Masehi pemerintahan diambil alih langsung oleh Romawi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.